Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan memberikan quick recap untuk instalasi ke SAOS dari nol ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman di video sebelumnya sudah nonton dari video unboxing tentang video dari mini PC M700 dengan spesifikasi Core i5 6500T, kemudian juga RAM-nya 16GB, SSD-nya 512 ya. Di video kali ini saya akan memberikan quick recap bagaimana cara install dari nol untuk KSAOS ya. Karena memang banyak yang request dan juga ada yang bilang, "Bang, tutorialnya kok di member ya." Jadi teman-teman yang belum join di member silahkan join di member YouTube UPX ID agar teman-teman bisa dapat video full untuk tutorial bagaimana cara instalasi. Kemudian dari buat bootable Ubuntu-nya, habis itu konfigurasi untuk BIOS dan juga untuk konfigurasi dari KSAOS itu sendiri ya. Nah, untuk video tutorial bagaimana cara teman-teman install untuk KSAOS di mini PC M700, teman-teman bisa join juga di member ya, karena memang saya fullnya itu di member biar teman-teman tidak bosan dan juga biar dapat eksklusivitas ya, seperti itu. Dan juga teman-teman, video ini akan saya berikan bagaimana cara buatnya, yaitu dari nol. Yang pertama yaitu teman-teman siapkan ISO Linux-nya atau Ubuntu-nya, karena di sini ada yang tanya, "Bang, kenapa pakai Ubuntu, Bang? Kenapa tidak pakai Linux lain kayak Debian, kemudian Rocky Linux atau mau pakai Arch Linux dan lain-lainnya?" Karena yang lebih familiar teman-teman itu adalah Ubuntu ya. Kebanyakan juga teman-teman sudah banyak mengetahui apa itu OS Ubuntu ya, seperti itu ya. Mirip-mirip lah teman-teman, karena memang tidak terlalu beda jauh. Itu pun juga tidak beda apa namanya ya, semacam kayak kernel atau apanya ya. Jadi seperti itu intinya, masih di keluarga Debian untuk instalasinya karena pakai Ubuntu 2604 ya, seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman, untuk yang pertama setelah download ISO-nya, kemudian teman-teman burning menggunakan Balena Etcher. Silahkan teman-teman mau menggunakan OS Ubuntu versi berapapun juga boleh, yang penting intinya minimal sekarang pakailah untuk OS 2404 atau 2504 ya. Kebetulan saya pakai yang terbaru yaitu 2604, seperti itu teman-teman. Dan juga setelah itu semuanya selesai atau teman-teman sudah download ya, balenanya kemudian ISO-nya, habis itu teman-teman siapkan juga sebuah flash disk ya. Nanti flash disk ini akan digunakan untuk booting dari mini PC ini ya. Kemudian untuk instalasinya nanti via USB ini ya. Saya nanti mungkin kedepannya akan buat tutorial bagaimana cara install via LAN, tapi masih kedepannya saja ya teman-teman, ini future karena di rumah sering padam ya. Video ini record setelah saya record video dari mini PC ini, karena memang mungkin ya, karena saya tidak tahu ya, di hari-hari ini aja pada saat video ini record itu sering-sering padam ya. Mungkin akan rilis beberapa hari setelah saya selesai untuk instalasi dari mini PC-nya ini, kemudian akan saya deploy atau saya schedule aja ya di YouTube, karena memang di rumah itu sering-sering padam ya. Mungkin beberapa hari, entah hari Senin atau mungkin Selasa, teman-teman bisa tonton saja ya, tunggu saja ya. Karena memang mohon maaf ya, di rumah sekarang terkendala padam seperti itu. Jadi mini PC ini juga agak delay untuk pengirimannya ke subscriber kita. Jadi mohon maaf ya Bang, Bang Syarif ya namanya, dari Sulawesi kalau tidak salah. Jadi beliau itu menunggu ya. Mungkin ini akan rilis setelah beberapa hari. Kebetulan video ini record di hari Kamis ya, seperti itu. Jadi entah kapan rilisnya, jadi teman-teman bisa tonton. Kemudian setelah selesai teman-teman buat bootable-nya, habis itu teman-teman masukkan saja ke mini PC-nya. Kemudian teman-teman setting BIOS terlebih dahulu agar mini PC ini bisa membaca dari USB teman-teman ya. Jadi teman-teman jika ingin tonton fullnya silahkan join di member YouTube UPX ID. Dan juga setelah konfigurasi BIOS pastikan boot priority-nya itu sudah benar. Kemudian juga habis itu teman-teman boot aja ke USB-nya. Nanti untuk proses instalasinya mungkin di video ini akan cepat, karena memang teman-teman biar fullnya nonton di member saja ya, biar teman-teman nanti bisa ngikuti untuk video-video selanjutnya, seperti itu. Kemudian juga setelah proses instalasinya selesai, jangan lupa teman-teman konfigurasi di bagian network. Kemudian habis itu username dan password, kemudian SSH-nya di enable. Jadi pada saat proses instalasi ini selesai untuk mini PC-nya, jadi tidak perlu teman-teman gunakan monitor lagi ya, seperti itu untuk proses konfigurasi dan lain-lainnya ya.
Saran saja dan tips teman-teman, pada saat proses instalasi pastikan kabel LAN atau WiFi-nya teman-teman konekkan ya. Tapi lebih mudah jika teman-teman menggunakan kabel LAN ya. Karena memang pada saat update atau mungkin nanti pada saat butuh package nanti teman-teman tidak perlu konfigurasi 2 kali. Kemudian juga untuk networknya teman-teman jika ada DHCP di router teman-teman silahkan ikuti dari defaultnya. Atau jika teman-teman buat statik juga, jika teman-teman sudah pro maka teman-teman bisa gunakan statiknya tersebut ya, isi sesuai dengan subnet yang telah teman-teman konfigurasi di router utamanya. Kemudian selanjutnya setelah proses instalasi ini selesai, nah nanti kita disuruh untuk cabut USB-nya, kemudian tinggal tekan enter saja. Setelah tekan enter itu teman-teman, nanti dia akan ngebut ke OS-nya ya, atau ke Ubuntu-nya karena di sini menggunakan Ubuntu seperti itu. Nah kemudian selanjutnya setelah proses untuk ngebutnya selesai, teman-teman tinggal masukkan username dan password yang telah teman-teman generate tadi. Setelah prosesnya itu juga selesai, nanti teman-teman tinggal apt min-get update untuk update terbaru atau package terbaru dari Ubuntu atau Debian-nya. Kemudian setelah proses itu selesai, teman-teman bisa cabut monitornya, kemudian bisa cabut keyboardnya, biarkan standalone atau istilahnya jalan sendiri. Pastikan untuk mini PC-nya itu sudah dapat koneksi internet ya, biar nanti prosesnya itu tidak stuck ya seperti itu. Atau teman-teman jika setting DHCP servernya di routernya silahkan sesuaikan dengan DHCP-nya, atau teman-teman jika statik silahkan sesuaikan saja IP statiknya dengan subnet yang telah teman-teman konfigurasi di router utamanya. Setelah proses itu selesai teman-teman, tahap selanjutnya remote menggunakan SSH. Atau kalau saya biasanya pakai CMD aja. Jika teman-teman pengguna Windows atau pengguna Mac itu silahkan pakai terminal, atau mungkin lebih familiar menggunakan putih, kemudian MOBA Extreme atau lainnya silahkan ya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebetulan di sini saya menggunakan CMD saja karena memang CMD ini familiar dan juga banyak ditemui di platform Windows, atau jika Mac menggunakan terminal. Nah setelah teman-teman remote kemudian masukkan SSH dengan perintah SSH, kemudian username yang telah teman-teman create tadi, kemudian masukkan IP address ya. Contoh di punya saya itu 192.168.88.17. Habis itu setelah itu selesai teman-teman, kemudian teman-teman tinggal masukkan passwordnya saja ya, tinggal pilih yes kemudian masukkan password. Setelah itu selesai juga teman-teman tinggal apt min-get update lagi, kemudian apt min-get upgrade ya, jika ada package terbaru yang bisa di-download oleh Ubuntu-nya. Setelah itu teman-teman tinggal masuk di website CasaOS saja, kemudian nanti copy sebuah perintah, ada fast min s curl dan lain-lain, itu silahkan copy saja kemudian paste. Tunggu proses instalasinya sampai selesai teman-teman. Jika done, nah nanti prosesnya itu tidak akan lama ya, tergantung dari koneksi dan juga spesifikasi server yang teman-teman install. Kebetulan di sini menggunakan mini PC M700 dengan spesifikasinya itu Core i5, kemudian RAM-nya itu 16GB, SSD-nya 512GB ya. Lumayan lega teman-teman. Jadi untuk space kita berkreasi cukup banyak. Dan juga jangan lupa jika nanti pada saat konfigurasi atau install untuk storage-nya jika kecil, teman-teman bisa ikuti, saya sudah buat video bagaimana cara expand atau resize untuk disk LVM ya, seperti itu teman-teman cek saja di channel ini. Habis itu setelah ini selesai teman-teman instalasi CasaOS, kemudian tinggal kita buka saja di web browser. Setelah dibuka di web browser, pastikan teman-teman create terlebih dahulu untuk username dan password dari CasaOS itu sendiri. Setelah teman-teman selesai create, kemudian teman-teman bisa login. Nah pada saat itulah teman-teman down untuk instalasi CasaOS ini ya. Tidak terlalu banyak stepnya teman-teman, tapi kenapa saya buat recapnya saja, karena memang banyak yang bingung dan juga mungkin beberapa nanti ya di future, karena saya tidak tahu, ini hanya perkiraan saja karena videonya ini rilis mungkin beberapa hari atau di hari yang berbeda dari video ini record. Jadi kendala saya untuk sekarang yaitu padam di rumah teman-teman. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk proses instalasi CasaOS. Teman-teman bisa kustomisasi, ikut video di channel ini, banyak sudah saya bahas tentang CasaOS, dan juga nanti kedepannya saya akan buatkan Proxmox ya. Sama untuk Proxmox ini masih saya proses record juga, kemudian masih proses saya edit karena memang ada beberapa tahapan yang mungkin berbeda ya, seperti itu untuk proses dari instalasi Proxmox itu sendiri ya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share
share juga video yang telah saya buat, pastikan teman-teman join jadi member YouTube UPX ID, karena teman-teman tidak akan rugi atau teman-teman nanti akan dapat prioritas untuk saya remote atau saya bantu ya. Dan juga sedikit informasi untuk teman-teman yang ingin butuh untuk pembelian sebuah mini PC atau mungkin teman-teman mau buat home lab, teman-teman bisa chat di blog post saya di YouTube ini. Saya sudah post bahwasanya teman-teman bisa kontak saya via Telegram, kemudian juga di sana ada via email atau mau teman-teman via website ya, seperti itu. Tapi yang saya fast respon itu biasanya di Telegram. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out. Bye bye.